Puji Tuhan, di kesempatan kali ini saya, Arvid Araro, dari Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus dengan Prodi Teologi ingin menjelaskan dan membahas tentang administrasi, terlebih khusus administrasi gereja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu administrasi gereja dan fungsi-fungsi dan hal-hal yang mengenai tentang administrasi gereja. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang administrasi gereja, di sini saya akan menjelaskan apa itu administrasi dalam pengertian umum. Jadi, kata administrasi secara etimologis itu berasal dari bahasa Latin, berasal dari kata ad dan ministro yang berarti melayani atau menyelenggarakan. Nah, definisi administrasi itu adalah suatu proses kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh seorang administrator atau seorang penyelenggara secara teratur dan diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sekarang apa itu gereja? Nah, secara formal, Ronald W. Leake mendefinisikan gereja sebagai kumpulan orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang disebarkan untuk menginjili orang yang tersesat, orang-orang yang dikumpulkan untuk saling membangun, dan orang-orang yang dikelompokkan kembali dalam berbagai lembaga untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan khusus. Dan itulah adalah definisi dari gereja. Nah, apa itu administrasi gereja? Jadi, administrasi gereja adalah proses penyelenggaraan secara teratur kegiatan gereja melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan, pembinaan, dan pelayanan sosial. Bagaimana administrasi gereja dapat diselenggarakan? Jadi, administrasi gereja dapat diselenggarakan dengan terlebih dahulu ketika kita memahami fungsi dan prinsip-prinsip di dalam administrasi gereja. Dan yang pertama, ada fungsi administrasi gereja. Jadi, administrasi gereja akan berhasil mencapai tujuan organisasi apabila seluruh fungsi administrasi dapat diberdayakan dan dilaksanakan secara optimal. Nah, fungsi-fungsi administrasi pada umumnya dapat dibedakan sebagai ada perencanaan di sana, ada planning, ada penyusunan staffing, pengorganisasian, organizing, pengawasan atau controlling, ada pengarahan di sana, directing, penganggaran, budgeting, dan pengevaluasian, ada evaluating di sana. Nah, setelah kita membahas ada fungsi-fungsi dalam administrasi gereja, juga ada prinsip dalam administrasi gereja. Jadi, prinsip atau hal-hal yang harus menjiwai administrasi gereja yang adalah sebagai berikut. Asas norma, di mana Alkitab harus menjadi dasar dalam administrasi gereja. Juga ada asas ketepatan dan kesesuaian dalam menyusun administrasi gereja. Juga ada asas fleksibilitas, juga ada asas dialektik atau perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan seni. Di situ kita harus menyusun administrasi gereja secara teratur dan enak dilihat, enak dipandang agar orang-orang bisa mengerti dengan baik tentang administrasi gereja. Nah, setelah itu kita tiba di aplikasi atau cara untuk mencapai fungsi perencanaan. Jadi perencanaan dapat diartikan sebagai proses atau rancangan mengenai berbagai hal yang akan dikerjakan. Di sini kita memakai pemahaman dan menguasai rumus memakai 5W tambah 1H. Jadi akan membantu penyelenggara dalam membuat perencanaan seperti apa yang harus dikerjakan atau apa yang harus dicapai. Kemudian ada kapan, when kita mengerjakannya. Juga di mana, where kita mengerjakannya, dan kenapa kita mengerjakannya, dan sampai siapa atau who yang mengerjakannya, dan bagaimana kita mengerjakannya. Nah, ini ada contoh di Alkitab mengenai administrasi gereja. Karena merupakan inti administrasi, maka tujuan atau visi ini harus disosialkan dengan baik. Nah, di Alkitab ada satu metode yang diinstruksikan Tuhan kepada Nabi Habakuk untuk mensosialisasikan penglihatan atau visi bahkan tujuan yang akan dicapai. Dalam Habakuk 2 ayat 2 di situ tertulis, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu pada loh-loh
supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, di sini bisa dilihat dengan demikian tujuan atau visi perlu dituliskan di sini berbentuk lobatu atau kita biasa tahu dengan bentuk prasasti dan dipajang pada tempat yang strategis dan terbuka sehingga setiap orang yang terlibat dalam administrasi gereja selalu mengingat dan termotivasi untuk mencapainya. Bagaimana untuk menyusun perencanaan? Di sini ada beberapa hal. Jadi yang pertama, perencanaan ini dimulai dengan evaluasi. Dalam penyusunan rencana-rencana program, organisasi, rapat atau kegiatan yang baru atau yang sudah ada tapi harus diubah. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ialah mengevaluasi keadaan sekarang ini dalam norma-norma dalam Alkitab. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui dan kita bisa merumuskan kebutuhannya, apa yang harus kita capai. Dan yang kedua, ada perencanaan pada tujuan-tujuan yang jelas. Jadi, bila kita telah menentukan kebutuhan, apa yang kita butuhkan, maka kita telah menentukan tujuannya. Nah, jika tujuan sudah jelas, tugas berikutnya adalah mendeskripsikan atau membuat tujuan-tujuan atau sasaran yang spesifik dan pasti, dan itu meliputi seperti jadwal pertemuan, pemilihan bahan-bahan kurikulum, daftar proyek dan pengurusnya, daftar topik diskusi atau tema khotbah, daftar lokasi kegiatan, daftar pembagian tugas, ada juga penyusunan anggaran-anggaran dan rincian-rincian atau daftar-daftar lainnya. Juga di sini ada yang terakhir, perencanaan itu berakhir dengan evaluasi. Saat ini kita akan membahas tentang aplikasi fungsi budgeting atau anggaran dalam administrasi gereja. Jadi sama seperti lembaga-lembaga atau organisasi lainnya, agar gereja dapat menjalankan programnya untuk mencapai tujuan, maka gereja atau organisasi ini perlu didukung oleh dana yang cukup. Nah, fungsi anggaran ini ialah administrasi gereja dan sebaiknya menggunakan asas akuntabel, transparansi, prioritas, mandiri, dan berkeseimbangan. Dan dengan beberapa asas-asas yang ada, di situ ada asas akuntabel yang berarti penerimaan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Juga di situ ada asas transparansi. Berarti pengelolaan uang itu menggunakan sistem yang terbuka. Juga ada asas mandiri di sana yang berarti bahwa pendanaan program atau kegiatan gereja setempat digali dari dirinya sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain, dan gereja situ bertugas secara mandiri. Juga ada asas prioritas. Di sini mengacu pada pemenuhan kebutuhan yang paling mendesak, di mana kita harus ada kebutuhan-kebutuhan mendesak dan kita bisa memprioritaskan. Juga ada di situ juga berkeseimbangan yang mengharapkan bahwa semua program atau kegiatan ini mendapatkan pendanaan yang layak. Jadi setiap program ini mendapat pendanaan yang sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Dan itu sampai di materi terakhir di aplikasi fungsi budgeting anggaran, di mana kita bisa mengetahui ada beberapa hal-hal yang perlu diketahui tentang administrasi gereja. Dan dengan demikian saya sudah menjelaskan tentang administrasi gereja, fungsi-fungsi, prinsip-prinsip, dan bahkan hal-hal yang perlu kita ketahui dalam administrasi gereja. Dan dengan demikian saya Arifit Araro mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.